Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan adanya makam-makam palsu yang mengatasnamakan Habib di kawasan Cagar Budaya Sultan Mahmud Badarudin I di kota Palembang. Coba kita saksikan video terlebih dahulu. Di batu nisan ini tertulis Al-Habib Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Husain Barakbah. Dikatakan lahirnya tahun 1200 Hijriah atau 1785 Masehi dan wafat tahun 1265 Hijriah atau 1047 Hijriah. Dinamailah ini Habib yang bermarga Barakbah. Baik, kita saksikan kemudian video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini makam Al-Habib Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Husain Barakbah ini, setahu saya ini bukan makam. Ini dulu rencananya Sultan Mahmud Badarudin II mau dipindahkan sini, tapi penduduk Ternate tidak mengizinkan. Nah, diklaimlah oleh para Habib-Habib ini, katanya ini makam Pangeran Syarif Qasim bin Ali bin Husain Barakbah. Setahu saya ini bukan makam, ini tugu peringatan. Nah, itu oleh Juriyat Kesultanan Palembang Darussalam ini pernah ditutup. Memang betul ini bukan makam Al-Habib. Nah, setelah itu dibersihkan oleh Habib-Habib orang tujuh. Nah, orang tujuh setelah itu dibalik sore, besok paginya datang orang satu lagi, dibersihin lagi. Tidak kelar juga, besoknya datang lagi ke sini, dibersihin lagi. Nah, itu. Jadi dulu ada katanya Habib Alwi bersama Habib Qadir, katanya ini memang betul makam Pangeran Syarif Qasim. Nah, saya jawab, setahu saya Habib ini bukan makam, ini tempat untuk Sultan Mahmud Badarudin dipindahkan sini. Nah, terus dia ngomong saya, kamu tahu apa? Tahulah kami ini, katanya. Ada kau tuh. Nah, jelas aku. Katanya Habib Qadir itu bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, jadi dia ngomong, ditunjukkannya inilah katanya Pangeran Syarif Qasim. Nah, oleh Habib Qadir itu. Oke. Untuk sama Badarudin II, karena Sultan Mahmud tidak jadi dipindahkan, maka adiknya Sultan Ahmad Ajamuddin II yang bernama Raden Husin dari pindahan dari Banten Krukut dipindahkan ke sini. Ini dipindahkan ke sini tahun 1986. Ada Ati Namo. Nah, setelah itu dibikinlah Namo oleh rombongan orang-orang Ayem itu. Baik. Siap. Apalagi Mang nak dijelaskan kira-kira? Dulu ada rantai juga loh ini. Iya. Di sini. Ada rantai ya dulu di sini ya, untuk tunggu peringatan. Jadi bertahap mereka bersihin itu yang ngorek-ngorek itu ya. Pertama rombongan orang tujuh. Sendirian, yang ketiga sendirian lagi. Udah. Oh, gantian mereka ya? Ya, orang itulah. Wong itulah. Siapa bayi namanya, bayi tidak tahu namanya. Balik mana orangnya? Boleh le. Balik 10 lir ya? Balik mana? Kalau namanya tak perlu tahu, butuh pasti butuh juga. Masih tak perlu tahu. Tapi memang ada orangnya ya? Iya. Ketemu. Kalau orang tujuh itu tak tahu aku. Kalau aku kenal tahu memang. Kalau dia itu kalau ngait ini agaknya penyimpang. Kapan kira-kira dia ngawik itu? Dua hari itu dah. Dua hari sudah. Bapak maghribnya, bapak jam 6 nanti selesai. Oh, menjelang maghrib. Iya, mesti ke bayi itu nah. Oh. Suung juga mungkin. Iya, mesti ke bekas minyak cat kan. Oke, siap. Kan dari awalnya itu ya. Sebagaimana yang kita simak dari video yang cukup panjang tadi, 3 menit lebih, ini adalah kesaksian dari penjaga makam Cagar Budaya Sultan Mahmud Badarudin I. Yang bersangkutan menjelaskan pada awalnya tempat itu adalah peruntukan
untuk Sultan Mahmud Badarudin II yang gugur di Ternate. Dikarenakan masyarakat Ternate tidak sedia adanya pemindahan makam dari Ternate ke kota Palembang, maka tidak jadi. Nah, tempat itulah kemudian yang diklaim sebagai makam Habib bermarga Barakbah. Nah, sampai di sini saya ingin tegaskan bahwasanya adanya makam palsu atau nisan-nisan baru atas nama siapapun di kawasan cagar budaya merupakan perbuatan melawan hukum. Dan itu bisa dipidanakan. Kami menyarankan kepada Terah Kesultanan Palembang Darussalam atau Sultan Mahmud Badarudin I agar membuat laporan pengaduan masyarakat ke Polda Sumatera Selatan. Karena itu merupakan kawasan cagar budaya. Nggak sembarangan kemudian orang bisa dimakamkan di situ. Atau bahkan kemudian membuat makam palsu di sana atau nisan-nisan baru di sana. Itu adalah perbuatan melanggar hukum. Nah, bertambah lagi kan tentunya informasi dan referensi bagi kita betapa banyak makam-makam palsu di bumi Nusantara ini. Macam-macam modusnya. Yang pertama modusnya nempel ke makam-makam keramat, makam-makam wali. Misalnya Wali Songo, termasuk dalam konteks ini adalah makam Sultan Mahmud Badarudin I. Mereka nempel ke sana, dompleng ke sana. Agar setiap orang yang berziarah ke sana melihat ada makam Habib di situ. Kemudian yang kedua, atau mungkin mereka membuat makam baru. Yang makam baru ini boleh jadi memang ada sosok yang dimakamkan di dalamnya, tapi itu bukan Habib, tapi diklaim sebagai Habib, padahal orang biasa. Atau modus berikutnya, memang tidak ada makam di sana. Diklaim, dironsen secara spiritual, dipastikan menurut hasil ronsen atau hasil mimpi orang tertentu di situ ada makam Habib di situ. Lantas kemudian dibangunlah makam, lantas kemudian mereka mempromosikan agar orang berziarah ke sana. Dan berbagai macam makam palsu lainnya. Yang jumlahnya nggak lagi 1, 2 tapi sampai ribuan. Nah, kalau ditanya adakah motif politik di balik ini semua, ya tentunya patut diduga motifnya tak sekedar ekonomi tapi motifnya juga motif politik. Untuk mengklaim sejarah. Kita belajar dari kelakuan Israel ketika mengklaim tanah Palestina. Israel membuat 300 bahkan 3.000 makam palsu yang kemudian mereka bangun, mereka klaim sebagai makam leluhur mereka, lalu mereka berbicara di podium internasional bahwasanya tanah Palestina adalah warisan nenek moyang kami. Buktinya ada makam-makam nenek moyang kami. Itu kan modus operandinya Israel gitu. Nah, kurang lebih ini nggak jauh beda. Adanya makam-makam palsu, bahkan di komplek cagar budaya, makam keramat, ini merupakan kepentingan kelompok tertentu yang mengarah kepada kepentingan politik untuk mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Kita ini menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, ziarah ke makam orang soleh itu hukumnya sunnah. Ziarah ke makam kan adalah perbuatan ibadah. Lah kalau makamnya saja makam palsu, ini kan betul-betul merusak. Ini kebohongan publik tentunya, merusak cagar budaya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Artinya memang jangan menunggu ramai dulu di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus segera turun tangan terhadap maraknya makam-makam palsu ini untuk mencegah adanya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kalau bisa, Polda dan Polres seluruh Indonesia jemput bola bersama-sama masyarakat melakukan pendampingan secara khusus untuk menelusuri makam-makam palsu. Yang perlu dibongkar ya dibongkar. Yang perlu dipidana ya dipidana tentunya. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini patut diduga juga adalah upaya perbudakan spiritual. Karena memang ada masyarakat-masyarakat kita ini yang mudah sekali dipengaruhi dengan doktrin keramat ini, keramat itu, dan lain sebagainya. Ini kan bentuk dari perbudakan spiritual. Dan memang ini jadi tanggung jawab bagi para kiai, para ustadz, untuk meluruskan tujuan dan niat jamaah kita yang ziarah ke makam keramat. Ziarah ke makam keramat itu bukan karena ingin mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Tapi ziarah makam keramat itu adalah napak tilas perjuangan orang-orang solih. Ketika kita ziarah ke makam pahlawan, kita napak tilas dengan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ketika kita kemudian ziarah ke makam Wali Songo, kita napak tilas tentang bagaimana dakwah rahmatan lil alamin, dakwah santunnya Wali Songo.
Dan tentunya karena kita ziarah ke orang solih, itu sama saja kita menyambung silaturahim dengan orang solih. Sebagaimana syairnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus solihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta dengan orang-orang solih, aku cinta dengan para wali-wali, walastu minhum, walaupun mungkin aku bukan golongan mereka, aku bukan wali, aku bukan siapa-siapa. La'alli an anala bihim syafa'ah, tapi harapannya aku diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi bersama mereka. Jadi tujuan kita ziarah ke makam wali-wali, makam keramat tersebut, ya bukan untuk mendapatkan dunia, bukan karena ingin berhajat ini dan itu, bukan ingin minta ke kuburan. Itu bisa mengarah kepada perbuatan musyrik loh. Jadi kita ziarah itu dalam rangka menyambung silaturahim dengan orang solih. Lah apakah membangun silaturahim dengan orang soleh yang sudah meninggal itu boleh? Boleh dong. Karena sejatinya wali Allah itu nggak mati. Nah yang namanya ziarah itu baik kepada orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan ziarah tersebut adalah upaya menyambung silaturahim. Mudah-mudahan dengan ziarah tersebut, walaupun kita bukan wali, walaupun kita bukan orang soleh, maka harapannya mudah-mudahan kita bersama para waliullah tersebut diizinkan mendapatkan syafaat dari Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Itu maksudnya. Jadi hari ini warga Nahdien kita berbondong-bondong ziarah Wali Songo. Tujuannya bukan karena hajat duniawi, bukan ingin minta kepada makam, bukan ingin minta kepada penghuni kuburan. Kita datang ke sana menyambung silaturahim ziarah orang soleh. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah izinkan Nabi kita memberi syafaat kepada kita semua. Itu sebetulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi satu hal yang mesti dicatat, jangan sembarangan ziarah. Hati-hati, sekarang banyak betul makam palsu. Udah capek-capek nanti kita ziarah, nggak dapat apa-apa. Karena saking banyaknya makam-makam palsu. Dan semua orang yang terlibat pemalsuan makam harus bertanggung jawab. Maka kami meminta kepada pemerintah dan penegak hukum tindak lanjuti maraknya makam palsu di bumi Nusantara ini. Karena pasti ada dugaan melanggar hukum, ada motif kriminal di balik makam-makam palsu tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama juga bela negara, jelas jihad dan syahid bersama ulama, relakan